Tinggal di mana? Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu, Sultan. Tinggal di mana? Kota Palu, Sulawesi Tengah. Oh iya, sehari-harinya apa? Rumah tangga. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini yang sedekah 10 juta, ibu apa ibu? Ibu ini. Yang sedekah 10 juta. Tinggal di mana? Di Palu. Di Palu. Ini sama ini apa hubungannya? Kak adik. Hah? Kakaknya yang mana? Adiknya? Oh iya. Coba mic-nya mana yang sedekah 10 juta? Yang sedekah 10 juta. Apa yang bikin mbaknya kok nekat maksain sedekah 10 juta kalau saya boleh tahu? Apa yang bikin mbaknya kok nekat jauh-jauh dari Palu sedekah 10 juta? Mbaknya tahu RDI dari mana? Dari kakak. Kakak, kok mau? Ya, ayo. Jawab dulu. Kalau nggak dijawab kan saya nggak tahu. Atau hajatnya apa dah? Yuk, biar cepat. Hajatnya apa mbaknya ke sini? Ke RDI apa hajatnya jauh-jauh dari Palu? Dilancarkan rezeki. Deketin. Dilancarkan rezeki. Ah, emang sehari-hari apa kegiatannya? Ada usaha sedikit. Usahanya apa? Bakios. Bakios. Kios. Campuran. Campuran. Sembako. Buka kios. Iya. Maksudnya dagang. Iya, dagang. Yang diisi dagangannya apa? Campuran. Apa tuh contohnya kalau campuran? Sembako. Sembako. Terus apa lagi? Apa? Kayak perumahan, kos-kosan. Perumahan? Iya. Kos-kosan. Usahanya banyak. Perumahan. Oh, punya kos-kosan. Berapa pintu? Ada 84, kalau rukonya 10. Rukonya 10. Itu dempet-dempet atau pisah-pisah? Iya, satu tempat. Satu tempat. Jadi kontrakannya, Iya. Kos-kosan di belakang. kosannya ruko. belakang, Iya, 84. Rukonya di depan. Iya, 10. 10 ruko. Iya. Terus dagang sembakonya di depan. Enggak, kalau dagangan di Palu. Ada 3 Kalau- kabupaten. 3 tempat. Kalau kos-kosan di Morowali. Oh. Di Makassar, di Palu, usahanya besar. Nah, mbaknya yang ngontrol siapa tuh kos-kosan, kontrakan, Saya sendiri. ruko? Hah? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Kalau Wow. keuangan saya. Wonder Woman. Wonder Woman. Suaminya ngurusin perusahaan. Apa? Ngurusin yang usaha yang di luar. Dia bagian kontrol ke Kalau suami karyawan. ke perumahan. Suami bikin perusahaan perumahan. Iya. Jadi mbaknya yang di sembako nih. Sembako sama kos-kosan. Sembako sama kos-kosan satu lokasi. Tidak. Enggak. Iya. Oh, beda. Iya. Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Tadi dia bilang begini. Nanti, Hah? tadi dia pesan sama saya. Nanti di dalam kau yang jelaskan. Soalnya saya nggak terlalu menjelaskan. Oh iya, ya udah kasih mic-nya, jelasin. Ayo. Jadi saya punya adik ini. Apa? Saya punya adik ini di Palu. Ini adik kandung apa adik ipar? Apa adik sepupu? Sepupu. Satu nenek. Iya, Beda orang tua. iya. Terus Dia ngeluh. Ini usahanya kan banyak. usahanya banyak. Dia anaknya 2. Ada yang 1, yang kakak. Dia setting untuk memegang perusahaan yang ada di Morowali, usaha yang di Morowali. Nah, tapi anak ini sudah pergaulan sudah agak keluar biasa. Laki perempuan? Laki-laki. Jadi maunya ibu ini bagaimana anaknya itu jadi anak soleh supaya bisa pegang perusahaan dengan baik, tidak bergaul bebas. Sekarang kan sudah mulai terkontaminasi dengan dunia luar, kadang merokok, kadang minum. Jadi pengen anaknya tuh manut sama Gampang Bu, ini ada tamu saya tadi barusan perempuan. Nakal anaknya, ngobat, dia. mabok. Itu yang dia takut. Nah, dia cebok alat kelaminnya dia. Air cebokannya buat masak nasi sambil dia ngomong,
Putri saya yang suka minum obat narkoba tidak lagi. Enggak tuh. Cebok alat kelaminnya buat bikin agar-agar, buat bikin jelly, buat bikin kue, kasih ke anaknya makan. Sambil ngomong, putra saya jadi pengusaha, putra saya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Putra saya jadi pengusaha, putra saya jadi presiden Republik Indonesia karena tidak ada presiden orang Sulawesi Tengah. Begitu. Kebanyakan orang Jawa. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Apalagi sambil ngaduk pakai mic. Putra saya jadi presiden Republik Indonesia yang ke-9. Apa nggak geger tuh? Sekarang presiden kan kebanyakan orang Jawa. Coba dong orang Sulawesi dong. Jangan jadi wakil presiden mulu, jadi presiden. Lalu aduk. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Contohnya, Sudais, awas. Kalau kamu nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Emang pintar Sudais? Goblok. Sekarang jadi imam Masjidil Haram dia. Sampai hari ini kaya raya tajir melintir. Cuma disumpahin doang sama ibunya. Nah ibu juga begitu. Putra saya jadi presiden Republik Indonesia yang ke-9. Putra saya jadi presiden Republik Indonesia yang ke-10. Ntar kan geger. Putra Sulawesi Tengah jadi presiden. Wakilnya Gibran. Gitu. Ada lagi tuh Pak? Ada. Sekalian aja. Ini kan rekan bisnis Bapak, suaminya itu banyak. Kadang ada yang memanfaatkan. Semua kalau orang banyak duit dimanfaatin. Iya, itu juga dia sering itu. Pakai celana dalamnya dibalik. Kaosnya dibalik biar nggak dimanfaatin. Bapak. Iya, kalau dia percaya. Kalau dia nggak percaya, kalau tidurnya bareng sama ibu. Nah, ibu remes alat kelaminnya taruh di mukanya dia. Nggak dimanfaatin orang. Remes alat kelamin ibu. Tidak dimanfaatin sama rekan kerjanya. Tidak dimanfaatin. Ntar nggak dimanfaatin. Itu. Alat kelaminnya dia manjur bener buat naklukin. Terus Ada Pak lagi? Haji, iya. Karyawannya kan banyak, ada di 3 tempat, di Makassar, di Palu, dan di Morowali. Nah, Pertanyaannya? kadang karyawan ini tidak terkontrol, itu ngambil bukan haknya. Kadang menipu begitu. Tapi Gampang. Lo cebok alat kelamin lo masak buat masak nasi, buat makan. Nih karyawan gue ada 300. Sama tukang kebun. Iya. Nanti kalau ada yang jahatin lo, pasti mati. Kok gitu Pak Haji? Lah kan udah ada contohnya, betul gak? Ada. apa tadi Pak Haji? Dikasih. Cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat masak nasi, buat bikin teh, buat bikin kopi. Jadi nanti kalau ada barang-barang kamu yang pada hilang, yang pada nyolong, pada mati. Ya, Iya. ada kan? Ada. Iya, tak karyawannya pada mati. Lumayan buat ngurangin penduduk ya. Bantu program pemerintah. Cebok, alat kelamin dicebok. Gue juga alat kelamin gue cebok buat masak nasi itu. Buat makan karyawan ini semua pada makan semua. Ini kan makan semua. Sama buat bikin minum, tuh tanya. Makanya kalau pada mau makan apa? Indomie. Alhamdulillah. Airnya dari air cebokan kontol gue. Mau makan apa? Nasi. Alhamdulillah. Gitu. Habis gimana kalau kita larang? Jangan jadi maling ya, nggak boleh. Terus banyak. Emang hobinya maling dari kecil gimana? Biarin aja. Jangan dilarang lah. Jangan ngambil ini ya. Bisa gak barang-barangnya jangan diambilin ya, punyanya anak yatim ya. RDAY ya, punya Haji Dwi, jangan nggak bawa, nggak bisa lah. Orang dia udah, gue pengen punyanya Pak Haji, pengen gitu. Udah aja bikin cebok, kasih ke dapur. Dapur, nih buat masak nasi. Dapur, nih buat masak sayur. Dapur, orang dapur. Ini buat bikin Indomie kalau ada karyawan minta ini. Ke kantin. Kantin nih buat. Tuh. Makanya Indominya rasa alat kelamin saya. Ada lagi? Iya, didoakan juga Pak Haji semoga usahanya yang menyebar kemana-mana bisa terkontrol dengan baik. Sedekah.
harus sedekah. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Kita kebanyakan bunga pinjamannya bisa dibayar, sedekahnya kecil. Bayar bunga pinjaman sebulannya 50 juta, sedekahnya sebulan cuma 1 juta. Ya nggak bisa lah. Mesti sama. Kalau sedekah, kalau bayar bunganya sebulan 50 juta, ya sedekahnya sebulan 50 juta. Nanti berkembang. Nanti kita ngambil nomornya RD. Iya, tadi transfer gak? Sedekahnya. Bayar di sini tapi transfer. Transfer. Nah, di situ tadi transfer. Transfer langsung. Transfer langsung. Ya udah nanti sedekah subuhnya transfer. Sedekah Jumat barokahnya transfer. Udah nanti kayak bola salju tambah banyak. Begitu. Pokoknya kalau ada karyawan yang pada nyolong, jangan dilarang, udah biarin aja. Lumayan buat kamu umurnya panjang, jadi umurnya nggak pendek. Suami kamu juga, harusnya kan umurnya pendek, jadi panjang. Yang nyolong umurnya pendek, ya gitu ya. Iya. Manjur, Mbak. Maksudnya gue manjur. Ini gue di sini nih, bebek gue di sana no. Nggak ketahuan tuh bebek gue hilang. Iya. Gue di sini nih, bengkel gue di bawah tuh. Gue nggak tahu tuh bengkel gue tuh spare part yang hilang. Tapi ada yang mati pasti. Ya betul? Iya. Ada yang mati gak kemarin? Iya. Hah? Ada. Orang bengkel ada yang mati gak? Iya. Mati satu, lumayan. Bisa? Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Iya. Terus ada yang jadi karyawannya ini ponakannya. Dia pengen sekali ponakannya ini menikah. Tadi dia bilang nanti kasih tau Pak Haji bagaimana caranya dia cepat jodohnya tuh. Putri, Anaknya laki perempuan? perempuan. Dia orang kepercayaan di rumahnya. Oh iya. Apa makanan favoritnya dia? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Misalkan dia sukanya coto Makassar. Ya, Nah, berapa tuh harga coto Makassar? 20.000. 20.000. Minumnya apa? Es teh manis. Berapa es teh manis? 5.000 misalkan. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Udah ntar kawin tahun ini. Pasti. Ya kan? 500 kali 12. Manjur. Ini ilmu zaman dulu banget. Bisa diingat itu. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti kawin. Syaratnya apa Pak Haji? Ganteng. Sayang. Ya, Punya pekerjaan tetap. sama Penghasilan tetap. Soleh. Alat kelaminnya harus keras. Nggak boleh letoy. Karena kalau dimasukin meleot-meleot. Kubrak. Ada lagi? Pak Haji, terakhir saya Ya. ini merasa apa ya, seperti tidak percaya. Saya ini kan dapat YouTube-nya Pak Haji baru sekitar Deketin mic-nya nggak dengar. ya dapat YouTube-nya Pak Haji itu sekitar 2 bulan lebih. Saya suka sekali nontonnya. Cuman belum pernah kapan saya ke sana. Tiba-tiba dia itu ceritakan keluhannya. Terus saya, ayo kita ke sana. Nah, alhamdulillah dia ngajakin saya sampai ke sini itu tanpa bayar. Tanpa bayar. Jadi saya tuh seperti mimpi sampai di sini dari Palu. Wow. Nah sekarang ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Itu sama anak-anak, sama anak tinggal. Bapak tugasnya di agak ini karena dipromosikan tugas di Ampana agak jauh dari rumah. Itu kalau kita ke sana sampai 8 jam. Sama-sama masih Sulawesi Tengah. Iya, tapi Oh, di iya. kabupaten sebagai kan kemenak. Nah, kadang juga ada yang sering kasih panas saya. Aduh, kalau suami jauh begitu, kamu harus ikut. Sementara Jangan. Udah nggak usah ikut. Biar suaminya nggak main perempuan, nggak kegoda perempuan. Ibu kalau tidur pakai celana dalamnya suami. Ibu kalau tidur pakai kaosnya suami. Ibu kalau tidur pakai kolornya suami. Udah, suami nggak bakal kegoda sama wanita lain. Amannya gitu. Iya. Ada lagi? Iya. Saya itu sangat tertarik dengan centongnya Bapak itu. Saya bilang, saya tadi berdoa di luar, semoga saya dikasih satu itu. Centong? Iya. Iya nanti dikasih. Sama bibitnya. Sama bibitnya. Iya. Terus Karena apa lagi? Sampai sekarang itu sampai seperti saya duduk di luar seperti
tidak percaya kok bisa sampai di sini. Nih ketemu. Iya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Biasa kan nontonnya di YouTube. Iya, Sekarang bisa ada pada depan. Iya, satu yang bikin saya kadang di rumah itu tidak bisa mandi malam. Saya punya cucu kembar, baru 3 bulan. Setiap jam 00, ya rewel. Saya mau masuk kamar mandi-mandi, mau bikin Pak Ustadz punya. Rewel. Kenapa nggak disuwuk? Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di si kembar wajahnya. Tidak rewel. Bangunnya siang. Ya, itu ya. Bangunnya siang disuwuk, Bu. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kode perang nggak bisa. Mesti nambah air. Itu Pak, jadi saya tidak pernah praktek. Padahal saya pengen sekali. Sebelum lahir itu anak saya memang selalu bangun di jam-jam itu. Subuk, disuwuk. Di camahan. Ibu remes, taruh di mukanya dia. Ada lagi? Iya, ini kan sekarang posisi di Palu nih. Kalau mamanya sendiri, ibu itu kan cucu saya. Oh boleh, ibunya yang ngerjain Ibunya boleh. yang ngerjain. Supaya malam Neneknya yang ini- ngerjain boleh. Karena malam ini dia sendiri yang jaga mama, Boleh. jangan lama di sana mama, saya sendiri nih. Boleh, Boleh ya, Boleh. supaya malam ini tidak rewel. Karena besok Boleh. saya baru pulang. boleh. Mamahnya ngerjain boleh. Boleh ya. Ya nanti kalau neneknya pulang, neneknya ngerjain boleh. Oh iya, Pak boleh saya ada satu lagi Pak. Boleh. Ini saya punya anak ini, mamanya si kembar, dia lulus PNS. Nah, di formasi itu, ini anak kembarnya kan kita harus jaganya banyak orang. Sementara ini penempatannya belum jelas. Kami itu bermohon bagaimana caranya penempatannya di Palu, di rumah kami supaya ada yang bantu jaga anak. Nah, yang tersebar info ini bahwa itu akan ditempatkan di mana saja di seluruh Sulawesi Tengah. Jadi kami maunya itu ditempatkan di Palu supaya yang jaga anaknya bisa kami tangani. Karena Sedekah pembersih WC 100.000. Jadi ibu cari pembersih WC di Palu atau di bandara nanti Soekarno Iya, di Hatta. bandara, ya. Nanti ibu cari, sedekahin. iya, Putri saya dapat dinas di mana maunya? di Palu. Di Palu, kasih 100.000. Aminin ya. Iya. Putri saya namanya ini ditempatin di Palu PNS, kasih 100.000. Nanti di Palu 100.000. Iya. Terus Pak, menantu saya juga ini, dia terangkatnya di Manado. Jadi sekarang posisi di Manado, anaknya kasihan di Palu. Itu yang selalu dia ingat. Dia ditanya ke pemerintah, apakah P3K ini bisa pindah di Palu? Ini kasihan anaknya kembar. Nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngurusin kalau bapaknya tugas di sana. Ya, jadi kami bermohon bagaimana caranya bapaknya si kembar ini pindah tugas di Palu juga. Supaya Sedekah lagi pembersih WC 100.000 lagi. Kalau bulan besok belum pindah, Iya. masih di Manado, sedekah lagi pembersih WC lagi. Kalau belum pindah, paksain lagi sedekah pembersih WC lagi. Seperti itu. Nah kalau mau cepat, sedekah 1 kali gaji kotor. Misalkan putri ibu berapa P3K-nya gajinya berapa. Iya. Sedekahin ke RDAY 1 kali gaji kotor. sejumlah itu. Ya sejumlah itu. Tidak pindah jauh. Tetap masih di Palu. Sedekah 1 kali gaji kotor. Pembersih WC 100.000. Iya. Begitu juga mantu ibu. Anak Berapa kali gaji kotornya? Sedekahin 1 kali gaji kotor. Tetap masih dipindah di Palu dan tidak di Manado lagi. Pembersih WC 100.000. Udah itu. Kalau anak saya itu kan belum gajian, berarti gaji pertama. Dihitung kalau gajian berapa kira-kira Oh, begitu. P3K. Dikira-kira aja. Oh gajinya segini. Yang ini yang baru terangkat PNS ini kan Ya. belum gajian, berarti diperkirakan aja. Iya. Kan bisa kira-kira. Oh, dibayarkan aja. S1 berapa, D3 berapa. Dibayarkan aja dulu ya. Iya. Dan nggak rugi. Namanya sedekah kan nggak rugi. Pasti Allah ganti. Itu Pak, kalau umpamanya saya transfernya dari Palu, Boleh. itu Nanti Bu pulang dulu ke Palu. Iya. Dari Palu baru transfer ke sini. iya, Boleh. itu dikasih tahu Mbak Ayinya itu. Kasih Bu Ai, Ditulis. kasih tahu Pak Haji ya. Nama saya ini, saya sedekah 1 kali gaji kotor putri saya. Untuk Saya sedekah 1 kali gaji kotor mantu saya. Yang nyedekain gak usah mantu, ibu aja, takutnya mantu nggak percaya kan ilmu ini. iya. Gitu. Contohnya kayak kemarin, suaminya nggak percaya, yang ada malah marah-marah. Awas ya kamu praktekin ilmu RDAY ya. Malah terkabul. Hadiahnya saya kasih handphone Samsung 2 unit ya. 2 unit. Satu lagi dari Riau.
Suaminya gontok-gontokan. Ada memang. Iya, terkabul. Cair 100 juta. 100 Baru dia percaya. Percaya. Akhirnya dia bilang, Boleh kesini. salam buat Pak Haji ya. nanti Salam. Minta centong sama uang bibit. Bisa gitu. Tadinya marah-marah. Awas kamu ya. Praktek ilmu RDA itu ilmu aliran sesat. Buka gorengan apa? Buka gorengan. Tutup. Mendingan buka gorengan. Ngapain itu ilmu RDA? Cair 100 juta. Langsung kemari. Saya kasih hadiah. Nih saya kasih hadiah. Kamu ke Kawah Gunung Merapi gratis. Orang bayar 1.750.000, kamu gak usah bayar. Nanti kamu bawa anak yatim. Berangkat tadi malam tuh. 100 anak dia konvoy. Alhamdulillah. Saya senang. Tukang bakul gorengan. Dia praktekin ilmu RDAY, baca Quran. Terkabul 100 juta. Satu lagi orang bakul gorengan. Suaminya usianya 75. Istrinya umurnya 65. Bakul gorengan cair 250 juta orang Pasuruan. Anaknya orang Gresik. Hadiahnya saya kasih Samsung 2. Seneng bener dia. Karena dia belum pernah nonton YouTube saya karena nggak punya HP kan bakul gorengan. Diajarin sama putrinya orang Gresik. Mama mau gak kalau tanahnya mau laku? Alah tanah udah 5 tahun, 6 tahun gak laku-laku. Ini laku nih mah. Diajarin sama putrinya. Dibeli sama pondok pesantren. Biasanya tuh nyai pondok pesantren bayarnya nyicil. Iya. Dia bayarnya tunai nyai 250. Langsung duitnya dibawa ke sini disedekain. Alhamdulillah. Tapi dia nggak punya HP. Iya. Ya bonusnya dari saya. Saya beliin HP Samsung tadi malam. Lancar transfer. Seneng iya. Nah coba praktek. Iya. Pak, Sedekah nggak usah mantu, ibu Iya, boleh, mertua. Yang sedekah nggak usah anak kalau anak belum gajian, mamahnya boleh, boleh. Pak, saya didoakan juga supaya saya punya ini lancar rezeki juga sih. Saya ini guru. Gak apa-apa. Bisa gak ibu praktekin ilmu RDAY? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat taubatnya 68. Sambil ibu berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya guru. Penghasilan saya sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah. Begitu. Tobatnya 68 itu dalam sehari. Iya. Kalau ibu lihat tadi kakek-kakek, tadi sebelum ibu ada. Iya, saya Sebelumnya tuh ada kakek-kakek. Usianya 72 tahun. Dapat gadis usia 20 tahun. Coba. Bisa pingsan kan. Ibu umurnya berapa? 50. 50. Dapat 20 tahun. Usianya kakeknya 72. Dia minta itu. Iya. Oh. Pensiunan dari Kopassus bintang 1. Alhamdulillah. Dapat gadis usia 20 tahun. Gadisnya ngelihatnya katanya kayak bujangan katanya. Empret 72. Pak, kita ini yang punya anak-anak. Pengen semua anak-anak kita itu sukses. Bisa, tinggal ibu yang prihatin aja kan ibu yang datang ke RDAY. Jadi ibu yang praktekin, anak terima beres. Kan anak saya dokter Bu perempuan. Iya. Mantu saya dokter. Anak saya kedua dokter, anak ketiga saya dokter. Yang meraktekin saya bukan anak-anak saya. Anak saya terima jadi aja jadi dokter. Karena kalau saya suruh praktekin dia kadang bener gak sih Pak? Aduh. Udahlah, lu terima beres saya dah. Yang malam dikerja tuh ya. Iya, malam kerjain. Pak, 68 itu maksudnya 18 dari maghrib sampai isya. 18 kali 2. Salam, Oh, kali 2. Oh ya, 18 kali 2. Ya. Dari maghrib sampai isya. Yang 50, tuh, coba ibu baca. Iya. Sifat mana yang dominan di ibu tuh 5? Sebutin, 1, apa? Yang 5 ini. Ya, dari 18, yang ada di badan ibu yang dominan 5 sifat jelek apa yang ada di badan ibu? 1, Biasa saya enggak sadar itu mengeluh. 1 ngeluh. 2, Kadang juga gelisah. 3, Kepancing jengkel. 4. Sedih. Nah, 5 sifat yang jelek yang ada di badan ibu kali 1 sifat 10. Jadi 10 kali 5, 50.
Nah itu dikerjain dari jam 5 pagi bangun tidur sampai mau tidur jam 11 malam. Jadi di total sehari 68. Dan itu dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Dia cair 21 miliar. Padahal dia cuma 57 kali sholat taubat. Kita 68. Saya maunya sebulan 10 miliar tanpa ngandelin dari suami. Amin. Jadi kita nggak malu apa-apa minta suami. Iya. Apa-apa minta suami. Malu. Lebih baik kita punya sendiri dari Allah. Lebih baik suami kita kasih. Cair dari Allah 10 miliar. Kasih suami 100 juta. Kenapa suami nggak dikasih banyak? Suami kalau dikasih duit banyak, banyak tingkah. Kasih aja 10 juta. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, ya namanya Pak ya, nama suami saya ini kan sudah masuk tingkat pejabat. Biasanya tuh pejabat ada tingkatannya lagi. Mudah-mudahan suami saya bisa juga ke tingkat berikutnya. Kan belum disedekahin. Berapa gajinya dia? Nanti disedekahin. Nanti naik jabatannya. Sedekahnya itu sejumlah gaji kotor juga. Iya. Satu Pak Haji, suami saya kadis. Alhamdulillah sekarang jadi sekda. Pak Haji, suami saya kadis, kepala dinas. Sekarang jadi sekda. Di atas kan naik kan? Iya. Lumayan. Coba praktekin. Satu kali gaji aja. Ya. Dia itu berapa kali Pak? Berapa kali saya transfer itu untuk Bebas. Bebas. untuk gaji kotor per bulan? Ya, kalau memang saingannya banyak, yang sirik banyak, kali 12 kali gaji kotor. Tapi kalau nggak ada saingannya, 1 kali gaji kotor. Kalau di daerah kami yang sirik itu banyak. Waduh, 12 kali gaji berarti. Mudah-mudahan pasti banyak rezeki langsung. Iya, manjur Bu. Ada tamu saya, pangkatnya kolonel, mungkin dia nonton. Dia sedekain 12 kali gaji, naik jenderal bintang 1. Disedekain lagi 12 kali gaji, naik jenderal bintang 2. Sekarang jadi Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Wadan Kodiklat bintang 2. Manjur di sekarang kalau dia pensiun kan bintang 3. Sekarang tuh Bapak lagi diklat di Jakarta tim 2. Paksain, Pak Haji, kalau aku sedekah tanpa sepengetahuan suami boleh gak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Namanya sedekah kan tolak bala. Bisa? Iya, berarti transfernya di keterangan transfer gitu. Iya, dikasih keterangan ya. Ini buat anak saya, buat putri saya, ini buat mantu saya, ini buat suami tercinta. Kalau ada suami harus ada kata tercinta. Betul. Buat suami kita tercinta, walaupun dia bikin jengkel, karena itu suami stok lama, suami limited edition, suami yang udah expired. Nah, ada pertanyaan lagi gak? Ada pertanyaan lagi ya? Satu Pak, dia sering kasih tahu saya bagaimana caranya suaminya itu suka sama dia, maksudnya bahagia terus sama suaminya. Kak, suaminya ini kan sana kemari sibuk, yang namanya godaan. Maksudnya ibu ini, saya punya adik ini, bagaimana suami itu cuma suka sama dia saja. Kita istri kan begitu. Celana dalamnya pakai celana dalam suaminya. Sekarang pinggulnya gede mana sama suaminya? Gede istrinya. Gede istrinya, makanya gue juga bingung nih istrinya montok bener nih. Bohai. Itu Pak yang bekas apa yang habis dicuci? Bebas. Bebas saja ya. Yang baru boleh, yang udah dicuci boleh. Nah, boleh. Pakai celana dalamnya dia. Korbanin 1 atau paling banyak 6, dipotong. Pakai kalau mau tidur. Suaminya nggak akan lirik-lirik ke wanita lain. Pakai mbaknya. Set. Jadi kalau ada cewek yang suka sama suami mbaknya, heran nih suami nggak nafsu enggak? Ya, Gitu. Pakai. Apalagi kalau mbaknya mau, cari kaosnya dia yang pernah dia pakai. Kalau tidur mbaknya pakai kaosnya dia. Kalau ditanya kok kamu kaos aku dipakai, enak. Padahal biar dia nggak bakal lupa sama mbaknya. Dia kemana aja yang diinget istrinya. ya. Apalagi kalau mbaknya berani sedekahin senilai makanan favorit suaminya.
biar dia nggak dibegal sama wanita lain. Itu berapa jumlahnya itu, Pak? Senilai makanan favoritnya kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Apa makanan favoritnya suaminya misalkan di sana? Nasi Padang, lauknya mesti 2 dia kalau makan. Ya berapa misalkan 40.000. Minumnya apa? Es teh manis 5.000 45 kali jumlah anak yatim 5. Udah nggak bakal ada yang begal. Dikali Itu 12. kayak pagar goib ya, kayak kali 12. Pak Haji, suami saya makannya banyak, dia suka dia. Ya nggak apa-apa. Apa artinya uang bisa dicari? Tapi kalau suami udah diambil orang, gimana kita? Udah Pak, sama aku aja Pak, jangan sama dia. Lah matanya udah ditutup, mau ngomong gimana? Nah mumpung belum kejadian, kita sedekahin. Kita sedekahin. Gitu. Bisa? Iya. Pak Haji, Praktekin. iya. Pak Haji terima kasih banyak. Ajarin manggil centong. Iya. Ajarin. Cara manggil duit 10 miliar. Bapak. Nih dengerin nih. Ini. Lihat. Yang cowok-cowok, cewek-cewek. Cowok-cowok ganteng-ganteng. Ini kan ganteng-ganteng. Iya. Ini yang cantik. Oh, Gembira, bersenang-senang. Ini juga iya. bergembira ria. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng, 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 ganteng datang ya datang. Datang masuk ke rumah saya, masuk ke kamar saya, masuk ke almari, masuk ke rekening. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 Masih live. miliar 10 bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu ya sebanyak-banyaknya datang ke rumah. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Setiap hari. Waktunya bebas, habis sholat boleh. Waktu senggang, waktu santai juga boleh. Dan meraktekinnya harus yakin banget. Yakin. Yakin. Ya, nggak boleh setengah-setengah. Harus yakin Boleh pasti. Boleh kami berdua dapat ya? Ini ya. Boleh dikasih. Dikasih, Oleh-oleh buat dikasih. Sultan. Oleh. Boleh. Insya Bisa? Allah, nanti kesini lagi insya Allah. Bisa. Harus cair 10 miliar. Iya. Tidak ngandelin dari duit dari suami. Kalau bisa suami kita kasih jatah. Setiap bulan. Nggak usah gede-gede. 100 juta aja. Yang 9 miliar 900 pegang. Kenapa Pak Haji suami nggak boleh dikasih duit banyak-banyak? Takutnya suaminya banyak tingkah. Memang Itu banyak. pengalaman kameramen. Sip, terkabul. Cair 10 miliar. Ustaz, terima kasih banyak. Pasti ya. Ustaz. Saya 10 miliar. seperti mimpi. 10 miliar. Iya dong, ini kan ketemu langsung. Cair ya 10 miliar ya. Pasti ya. Sip. Iya. Ya. Ya.